Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Wibowo STMT, dosen program studi teknik mesin, Fakultas Teknik, Universitas Singapura Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT atau pernyataan dari dosen untuk unjuk kerja diterima perguruan tinggi bidang pengajaran. Metode pengajaran yang saya lakukan adalah metode DIA. DIA adalah Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah metode pengajaran dengan cara menyampaikan materi pembelajaran. Jadwal kuliah tetap dibuka di dalam sistem CAK, sehingga dosen wajib memasukkan materi dan konfirmasi rencana pembelajaran. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, dilakukan melalui sistem informasi akademik yaitu CAK yang terhubung langsung dengan editing. Materi yang diberikan disesuaikan dengan RPS, dan saya melakukan inovasi sesuai kebutuhan industri dan perkembangan teknologi saat ini. Interaktif. Interaktif adalah metode dalam menyampaikan materi kuliah kepada mahasiswa. Materi kuliah disampaikan secara online menggunakan CAK, WhatsApp Group, email, Zoom Meeting, Google Meet, dan juga melalui aplikasi Edlink disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Assessment. Assessment adalah metode dalam melakukan penilaian terhadap capaian hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan dengan cara menilai berdasarkan bobot yang telah disyaratkan oleh perguruan tinggi. Assessment dilakukan dengan standar tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%, kehadiran 10%. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah menggambar mesin. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib, karena sebagai calon sarjana teknik, mahasiswa harus mampu merancang, mampu mengevaluasi, mampu memahami setiap gambar teknik yang berkaitan dengan teknik mesin. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah menggambar mesin adalah mata kuliah yang mempelajari tentang teknik membuat gambar yang sesuai dengan standar baku gambar teknik. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan cara membuat gambar dengan instrumen pendukungnya, membuat gambar sketsa, dan menggambar macam-macam jenis huruf, menggambar garis, memberikan warna pada garis, menggambar konstruksi geometri, sketsa teknik, dan penguraian bentuk, menggambar pandangan majemuk, serta gambar pandangan potongan dan pandangan tambahan. Selain itu, mata kuliah ini mengajarkan cara memberikan dimensi, toleransi, menggambarkan PID untuk perbedaan industri, dan pengetahuan tentang menggambar 3 dimensi menggunakan software AutoCAD, serta memperkenalkan beberapa software lain yang dapat digunakan untuk menggambar teknik mesin. Kemampuan yang diharapkan adalah capaian pembelajaran lulusan. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa sesuai keahlian melalui kenalan ilmiah, berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Memiliki integritas yang baik dengan menghormati etika kerja, bermoral, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru di bidang perancangan, proses manufaktur, pengoperasian, perawatan sistem mekanis. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mahasiswa harus mampu membuat sket gambar kerja, mampu membuat gambar kerja bukaan, mampu membuat gambar kerja konstruksi, mampu membuat gambar kerja benda presisi perpasangan, mampu menguasai konsep teori dan aplikasi ilmu gambar kerja percobaan, gambar kerja alat, gambar AutoCAD, dan gambar 3 dimensi. Sub CPMK adalah kemampuan tahap akhir. Mahasiswa harus mampu menyebutkan, menjelaskan, menggunakan, dan memilih bahan dan alat dalam menggambar teknik. Mahasiswa harus mampu menjelaskan dasar-dasar cara kerja, menggunakan tools, dan mendemonstrasikan pada software AutoCAD.
Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi, cara kerja, dan menggunakan serta mendemonstrasikan software AutoCAD dalam menggambar proyeksi, gambar kerja perpipaan, PNID, gambar kerja alat, gambar 3 dimensi menggunakan AutoCAD. Berikut ini adalah contoh perkuliahan online pada pertemuan ke-13 dengan materi menggambar PID untuk perpipaan. Dalam pertemuan ke-13, kemampuan akhir tiap tahapan belajar adalah mahasiswa harus mampu memahami, menjelaskan, dan merancang gambar PNID. Indikatornya adalah memahami terminologi teknis, mampu mendemonstrasikan simbol, gambar PID menggunakan CAD. Kriteria teknik adalah sikap penguasaan materi, keterampilan, dan dalam menyelesaikan tugas. Sistem pengajaran pada pertemuan ke-13 ini adalah online. Buku referensi yang digunakan adalah buku menggambar mesin untuk ISO standar, kemudian buku AutoCAD, kemudian engineering simbologi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini saya sampaikan video micro teaching pada saat kuliah online menggunakan aplikasi Edlink dan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kita sore hari ini, kita akan membahas tentang menggambar PID ya. Namun untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Pada pertemuan ke-13 kali ini, kita akan membahas tentang PNID. Jadi sesuai dengan rencana pembelajaran semester minggu ke-13 ya, sekarang minggu ke-13. Tujuan akhir kita adalah capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan merancang PNID. Ya, indikatornya adalah memahami terminologi teknis, kemudian mampu mendemonstrasikan simbol gambar PNID menggunakan AutoCAD. Referensinya seperti yang biasa kita gunakan, Technical Drawing with Engineering Graphic, kemudian Takeshi menggambar mesin, dan AutoCAD. Selanjutnya, pengertian PNID adalah piping instrumentation diagram. Jadi PNID itu menggambarkan sesuatu diagram dari instalasi pipa, baik yang sudah terinstalasi maupun yang belum, yang akan terinstalasi atau yang masih dalam proses perencanaan. Ya. PNID adalah gambar skematik yang berisi informasi terkait dengan equipment, ya, equipment, kemudian item piping, item instrumentasi pada industri proses. Ya. Sebenarnya PNID itu tidak harus hanya terbatas pada industri, tetapi juga ada di komersial, kemudian juga ada di hotel-hotel, kemudian ada juga di sipil juga ada. Lanjut, apa sih perbedaan PNID dengan PFD? PNID itu merupakan piping instrumentation diagram, sedangkan PFD itulah proses flow diagram. Jadi kalau PNID itu menggambarkan secara detail semua instrumentasi yang dimiliki oleh satu sistem, dari hal yang sampai yang kecil. PNID lebih kepada penjelasan yang kompleks terhadap bagian-bagian dari sesuatu sistem. Sedangkan PFD atau proses flow diagram itu hanya menerangkan tentang atau menggambarkan tentang bagaimana flow itu berlangsung ya. Jadi misal dari inlet kemudian ada proses ketemu outlet itu aja. Tidak menggambarkan di situ ada pengaman apa, jenisnya apa, tidak mempedulikan. Dia hanya alur proses saja, menerangkan alur proses saja. Contoh menggambar ID sebuah proses area sistem adalah sebagai berikut.
Jadi gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar PNID. Nah, di sini adalah gambar yang pictorialnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada elbow, ada glove valve, ada cross, ya, ada cross, kemudian ada union, ada gate valve, ada Y fitting, ada end cap, kemudian ada L45 dan seterusnya. Nah, ini adalah kalau kita gambarkan dengan 2 dimensi atau pictorial atau gambar nyata. Nah, di sini adalah gambar yang menggunakan PID. Elbow ini disimbolkan dengan seperti ini, gambar seperti ini. Kemudian glove valve disimbolkan seperti ini, dan seterusnya. Ya. Nanti di sheet berikutnya akan lebih detail. Lanjut. Simbol PNID untuk valve atau katup. Ya. Kita perhatikan di sini bahwa ini adalah bermacam-macam tipe valve. Contohnya gate valve, glove valve, angle valve, kemudian ball valve, plug valve, battery valve, check valve, diaphragma valve, safety valve, relief valve, kemudian ini adalah jenis connection-nya, end connection-nya. Connection dari valve itu dapat berupa flange, dapat berupa threaded atau thread, kemudian welded, ada juga socket welded. Jadi bermacam-macam. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Saya lanjutkan. Ini adalah contoh dari actual drawing. Actual drawing. Actual drawing dibanding dengan PNID. Jadi simbol PNID. Ini adalah glove valve. Glove valve itu seperti ini ya, bagian dalamnya. Ya, glove valve itu bagian seperti ini. Kemudian simbolnya adalah seperti ini. Jadi simbolnya itu bulat di tengah. Bulat di tengah tertutup, ya. Bulat di tengah tertutup. Saya boleh tuliskan seperti ini. Jadi kalau kita menggambar glove valve ini seperti ini tertutup, ya, tertutup. Ini tertutup, ini tertutup, ya, itu glove valve. Kemudian sebelah kanan ini adalah needle valve. Needle valve itu disebut dengan needle valve kenapa dia bentuknya ujungnya seperti jarum. Jadi ini hanya digunakan untuk venting. Jadi simbolnya seperti ini. Jadi simbolnya itu ada yang seperti ini. Jadi ini runcing begini. Ini namanya needle valve. Ya, ini needle valve. Ya. Ini hanya digunakan untuk instrumen-instrumen ya, yang memang tidak membutuhkan aliran, dia hanya sebagai kontrol saja. Kemudian berikutnya adalah battery valve atau valve kupu-kupu ya. Baterai valve itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ini disknya, piringannya. Nah, ini berputarnya 90 derajat ya, 90 derajat. Ini biasanya digunakan untuk air. Kalau ini glove valve itu biasanya dipakai untuk gas-gas yang seperti amonia gitu ya, gas amonia kebanyakan. Gas amonia atau steam, ini pakainya glove valve. Kalau needle valve itu bisa dipakai untuk tekanan tinggi. Ya. Gambarnya seperti ini ya, glove baterai valve itu seperti ini. Seperti ini. Kemudian ball valve yang paling banyak dipakai itu adalah ball valve ini atau valve bola. Ya, biasanya menggunakan ini, simbolnya menggunakan ini. Ya. Karena ini yang paling mudah dipahami. Ya. Kalau ini kan koneksi-koneksinya. Kalau ini jarang juga dipakai, banyak kan menggunakan ini. Ball valve itu seperti ini. Lanjut. Ini adalah jenis valve atau katup dengan simbol. Jadi ini adalah diaphragma valve. Valve-nya itu di bawahnya sini. Ini valve-nya. Ini diaphragmanya yang bergerak. Ini digerakkan menggunakan pneumatik. Bisa gas, bisa udara. Ya, intinya fluidanya berupa gas. Bisa udara. Udara ini udaranya hanya tekanan rendah. Jadi antara
antara 6 sampai 8 bar. Kemudian ini adalah elektrik motor penggeraknya. Jadi baterai valve menggunakan elektrik motor. Kenapa menggunakan elektrik motor? Kalau ini pergerakannya bisa hanya sedikit saja bisa. Ini juga bisa. Tapi lebih akurat ini yang menggunakan elektrik motor. Jadi karena dia menggunakan motor stepper. Kalau ini simbolnya seperti ini, jadi diafragma itu simbolnya seperti ini, ada semacam payung di atas. Ini mirip dengan regulator, hampir sama dengan regulator. Kemudian yang elektrik motor di atasnya ada kode M. Ya. Kemudian silent valve itu seperti ini, ada kode S, ada juga yang seperti ini, ada juga yang begini kalau silent valve itu. Jadi kalau silent valve itu ada juga yang begini. Jadi ini zigzag begini, ini ada begini. Nah ini ada seperti ini. Ya. Kemudian piston ya ini di dalamnya ada piston ya, piston yang mendorong rack and pinion sehingga dia berputar 90 derajat. Ini. Kemudian ini adalah manual yang ini gate. Ini sebenarnya gate valve. Gate valve. Gate valve atau valve pintu biasa. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Aman. Oke, selanjutnya kita lihat lagi yang di sini dari evaporator ke kompresor. Kompresor. Kita copy. Kompresornya ada di sini. Kalau nggak cukup bisa digeser semuanya. Ya, kalau misal tempatnya sempit bisa digeser. Ya, ini kita geser sedikit biar nggak bertabrakan. Sudah ini, kemudian dari evaporator ke control valve lagi ya, yang horizontal ya. Kita ambil yang ini. Kemudian taruh di sini. Ini. Kemudian dari control valve itu dia akan, bentar saya geser ke bawah biar gampang. Ya. Dari sini ke control valve-nya keluar ya. Dia keluar ke concentrate sirup output. Jadi ke sini. Nah, kemarin kita udah belajar membuat tanda anak panah yang proporsional, jadi jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus. 1:3 atau 2:6. Kemudian kita potong di sini. Kemudian kita ambil yang dari pompa ke evaporat ke heat exchanger ya. Dari pompa masuk ke heat exchanger. Ya. Kemudian dari yang mau masuk ke pompa itu ada sirup sini. Nah, ini Anda harus membuat seperti ini nih. Ini simbol bahwa ini pipa ya. Jadi ini berarti pipa yang dipotong ya. Seakan-akan dia ada pipa ya kan. Jadi ini melambangkan bahwa input ini pipa. Sama dengan yang ini. Ini juga. Jadi ini melambangkan bahwa ini adalah pipa. Oke, lanjut. Kita lanjut yang dari water out ya, dari ini ya, water vapor out. Ini berarti ada keluarannya. Samain dengan di sini biar rapi. Panjangnya samain dengan ini. Ini di copy, taruh di atas. Oke. Kemudian dihapus yang ini. Ya.
Nah, selanjutnya kita akan tarik masing-masing instrumen ya. Ini ada agar apanya sama, hurufnya sama. Ini yang kita buat dulu yang LG yang ini. Yang LG ya. Yang LG kita buat dulu yang ini. Yang ini kita buat dulu. Ya, caranya gimana? Caranya ini, yang ini kita buat huruf di sini. Kita tulis di sini. Ini, ya, ketik LG ya. Langsung kita buat LG. Jadi seperti apa? Ini kalau terlalu kecil, ini bisa diedit hurufnya berapa? Kita sesuaikan. Di sini hurufnya 1, mungkin kita bikin 50. 50. Ya. 50 pas nih ya. 50. 50 cukup bagus. Penampakannya cukup bagus. Ya, bisa tengah-tengah seperti ini. Kemudian yang tulisan LG ini bisa di-copy ke sini. Bisa di-copy untuk instrumen-instrumen lain. Misalnya ini LT. Kita copy aja langsung, jadi lebih mudah. Ini kita pecah dulu karena ini tadi kita kan grup ya. Sekarang kita ungroup dulu. Kita ungroup dengan di sini, pencet di sini. Ini kita ambil ininya. Kita copy ke masing-masing instrumen. Itu ada AV, ada FT, kemudian di sini ada LT, di sini ada LT, ada LIR ya, di sini ada LIR, di sini ada LV, ya, LV, kemudian di bawahnya ini ada AT, kemudian di bawah lagi itu ada air kompresor, kesininya ada AIC, di antara pompa ke HA itu ada FT. Nah, ini kita tempel-tempelkan dulu ya. Kita tempelkan dulu. Kodenya LT dan LIR. LT. Ya. Ini kita edit dulu, LT. LT. Yang ini LIR. Ya. Kalau kurang bagus nanti bisa digeser sedikit. Bisa digeser. Ini selanjutnya yang ini LIC. LIC, yang ini LIC. LIC. Kemudian ini kita tarik garis dari sini. Dari LIC ke control valve ya. Nah, kalau ini pushnya di atas bisa berubah begini cara. Jadi nggak harus lurus ya. Nggak harus lurus. Oh, ini juga bisa, ini juga bisa. Kemudian kita mau biar manis begini. Tidak bisa. Kita edit dulu biar ini gambarnya tidak terlalu membingungkan kita. Ya, yang untuk kontrol udaranya. Kalau tadi simbol udara itu bisa garis lurus kemudian di strip, kita bisa menggunakan garis hidden. Kita coba pakai garis hidden aja. Ya. Nah ini garis hidden. Ya. Kemudian yang kontrol yang lain adalah yang AT. AT di mana AT? AT di sini ya. Ini AT. Itu AT. Jangan lupa di save ya biar nggak hilang. Kita ambil garis dari atas dari sini. AT ini ke air kompresor. Kita garis dulu yang dari sini. Kita tarik ke sini biar gampang. AT ini ke air kompresor ya. Ini kita geser sedikit lah.
Ini di extension ya. Nah, ini air. AIR. AIR itu artinya air kompresor ya, kompres air ya. Jadi ini adalah sumber udaranya, sumber udara bertekanannya untuk menggunakan kontrol valve. Kita edit geser dikit biar rapi. Nah, karena ini bukan instrumen, jadi dia garisnya 2. Jadi garisnya ini ada 2. Ada 2. Air. Kemudian ini ada LV. Ya, kita kerjain dulu LV. LV. Kita ambil copy dari sini. LV dari sini. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa itu adalah level valve ya. Level valve. Jadi kita mengingat kembali yang tadi kode-kode ini ada di, sudah saya plot di sini juga, ada saya copy di sini. Ini kecil banget nih. Jadi kode F itu adalah flow rate, P itu adalah pressure, T itu adalah temperatur, L itu adalah level, D itu adalah differential. Ya, kalau untuk second level ya. Kalau third level itu ada A, R, I, ya kan? Alarm, R record, I indikator, G itu gauge, dan seterusnya ya. Ini sama persis dengan yang sana. Jadi pembacaannya sama. Nah, bisa dilanjutkan nanti. Nah, kalau sudah jadi nanti akan jadi seperti ini. Ya. Akan jadi seperti ini. Sebentar. Maaf tadi. Ini ya. Jadi nanti kita lanjut dulu aja, kita lanjut dulu dari ini Mas. Kemudian air control valve-nya kurang ya. Ini masih sebelah kiri. Sini. Nah, jangan lupa ini disamakan ya dengan MA ya, dengan MA, dengan macro, klik sini, ini, dan ini. Nah, untuk membedakan agar apa namanya itu mudah dibaca, mudah dipahami, ini bisa diganti warna. Ini bisa diganti warna dengan warna kuning. Biasanya kalau di industri itu apa namanya hose untuk pneumatik warnanya kuning. Ya, kita rubah warnanya dengan warna kuning biar mudah, biar enggak kehilangan jejak kita. Oke, warnanya kuning. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Aman, Pak. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai, ini dimasukkan ke dalam frame ya, jadi dimasukkan ke layout A4, kemudian dibuat apa namanya kepala gambar. Demikian tadi penjelasan tentang mata kuliah menggambar mesin. Semoga bermanfaat. Dan apabila dalam penyampaian video pengajaran saya terdapat kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Keberhasilan pendidikan tinggi adalah masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.